Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Davidus Gananda dengan Mas Alen. Kembali lagi di podcast kami. Kita akan ngobrol santai dan membahas hal yang sangat penting, yaitu mengenai sejarah dan ruang lingkup peradilan Islam. Halo teman-teman semua, benar apa yang dikatakan Mas David. Topik ini benar-benar penting banget, apalagi kalau kalian kuliah masuk ke dalam jurusan hukum keluarga Islam. Kita bakal bahas topik ini dari awal, mulai dari ruang lingkup peradilan Islam sampai sejarah peradilan Islam itu ada di kerajaan di wilayah Indonesia. Benar banget Mas Alen. Jadi kita bakal bagi pembahasan ini menjadi 6 bagian. Yuk, jangan lupa dilihat sampai akhir. Oke Mas David, sebelum kita masuk ke sejarahnya dulu nih, kita bahas dulu terkait pengertian ataupun istilah apa sih peradilan Islam itu apa? Apa yang dinamakan peradilan Islam? Pertanyaan yang sangat bagus sekali Mas Alen. Jadi kalau menurut dari segi bahasa, peradilan itu berasal dari kata adil yang artinya keadilan, sedangkan menurut istilah itu lembaga untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di muka bumi ini untuk menyelesaikan sengketa dan menjaga hak manusia berdasarkan syariat Islam. Gitu ya Mas. Berarti nggak cuman mengadili perkara saja ya, tapi juga menegakkan keadilan secara menyeluruh, gitu ya Mas? Iya, betul. Jadi ruang lingkupnya itu ada 3 Mas, yang artinya itu sangat luas banget. Yang pertama itu ada aspek teoritis yang membahas dasar hukum, sumber syariah, dan prinsip keadilan. Yang kedua aspek historis yang mempelajari perkembangan peradilan Islam dari masa Nabi sampai modern. Yang ketiga aspek praktis, yaitu bagaimana hukum Islam diterapkan di pengadilan, termasuk struktur, hakim, dan jenis perkara. Oh, jadi nggak cuma teori saja ya, nggak cuma teori dan sejarahnya saja, tapi juga tentang praktik langsung ke masyarakat Islam khususnya di Indonesia, gitu Mas? Ya, benar sekali. Itu adalah salah satu hal penting. Tujuan utama peradilan itu bukan cuma menghukum orang, tapi juga menciptakan keadilan dan kemaslahatan umat. Nah, sekarang karena kita lagi membahas materi ini bersama-sama, gantian saya bertanya untuk Mas Alen tentang topik yang kedua, sejarah peradilan Arab Islam dari masa Rasulullah SAW. Sekarang kita lanjut ke sejarah awal Mas Alen. Gimana sih sistem peradilan pada saat Islam belum datang? Nah, gini Mas David, sebelum Islam datang, dulu masyarakat Arab itu hidup di masa jahiliyah. Waktu itu belum ada hukum yang tertulis ataupun hukum yang benar-benar teratur. Biasanya setiap suku memiliki pemimpin sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara, dan kadang juga lewat kahin ataupun dukun. Wah, berarti pada saat itu lebih mementingkan berdasarkan kekuasaan dan status sosial ya? Bener banget Mas David, bener banget. Jadi waktu dulu itu, waktu zaman jahiliyah, siapa yang kuat dia yang benar, dan siapa yang lemah dia yang salah. Jadi banyak orang-orang lemah itu sering banget dirugikan. Tapi begitu Rasulullah SAW itu hadir, beliau membawa ajaran Islam, semuanya berubah. Rasulullah membawa prinsip keadilan ilahiyah, di mana hukum itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan nafsu. Jadi pada waktu itu Rasulullah yang menjadi hakim sendirian Mas? Benar banget Mas David. Rasulullah pada waktu itu menjadi hakim yang tertinggi. Beliau menyelesaikan semua perkara, mulai dari perkara antar umat muslim ataupun non muslim juga. Dan keputusan beliau itu sangat adil, tanpa pandang bulu siapapun itu Mas. Ada contoh kasus yang terkenal nggak Mas Alen? Ada Mas David, ada. Waktu dulu itu
ada seorang perempuan dari bangsawan Quraisy itu mencuri. Para sahabat itu minta keringanan, tetapi Rasulullah itu bersabda, demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Artinya hukum itu berlaku untuk semuanya, juga tanpa pandang bulu, tanpa pandang status sosial siapapun itu. Wah, Masya Allah, berarti adil banget ya. Terus gimana ketika Islam itu mulai menyebar, Mas? Jadi Rasulullah itu banyak mengutus beberapa sahabatnya untuk menjadi hakim di berbagai daerah. Contohnya saja seperti Mu'ad bin Jabal di daerah itu menjadi hakim di daerah Yaman. Terus Ali bin Abi Thalib itu juga di daerah Yaman, tapi Yaman yang bagian lain dari Mu'ad bin Jabal tadi, Mas. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sudah membangun sistem peradilan Islam yang terstruktur pada masa dulu, dari awal jahiliyah masuk ke Islam, masuk ke tanah Arab. Iya, tanah Arab. Gitu Mas David. Oke Mas David, tadi kan itu kan terkait sejarah peradilan Islam di zaman Rasulullah ya. Nah, itu kan yang saya tahu di masa Rasulullah. Kalau di masa Khulafaur Rasyidin, Mas David tahu nggak? Wah, tentu tahu siapa. Nah, saya kok nggak tahu. Sekarang aku balik nanya lagi nih, karena tadi aku tahunya cuma di masa Rasulullah. Sekarang aku tanya di masa setelah Rasulullah wafat, itu masa Khulafaur Rasyidin. Ya tentu. Jadi di masa Khulafaur Rasyidin ini ya Mas Alin dan juga teman-teman, pada ini sistem peradilan Islam ini mulai berkembang. Tapi pada saat Abu Bakar itu lagi memimpin, sistem peradilan itu sangat sederhana. Beliau suka memutuskan perkara sendirian gitu masalah. Tetapi pada saat puncak jaya-jayanya Umar bin Khattab, ini mulai tertata rapi dan mulai terstruktur. Berarti apa ya? Sahabat Umar itu memang terkenal orang yang tegas dan adil ya. Adil. Nah, apa aja sih yang beliau lakukan di bidang peradilan Islam pada masa itu? Apa sih yang dilakukan, Mas? Jadi Umar itu ya, langkah pertama Umar itu mulai mengangkat hakim-hakim di setiap wilayah. Contohnya di Suriah, terutama di Kufahnya itu. Jadi Mas, peraturan pertama kali yang ada di Indonesia itu yang diciptakan oleh Umar ini. Dia membuat undang-undang untuk berkembangnya Islam ke depannya. Wah, keren banget ya, udah bisa bikin undang-undang pada zaman itu ya Mas. Iya, nah, kalau boleh tahu ya Mas, itu isi undang-undangnya itu apa ya Mas? Intinya ya Mas, ini hakim itu harus adil, nggak boleh kayak di Indonesia teman-teman dan Mas Alek. Ya hakim di masa Umar bin Khattab itu tidak menerima hadiah atau kayak di Indonesia itu kayak suap gitu, dan harus memutuskan perkara dengan bukti yang ada, nggak hanya disuap terus dia tiba-tiba memilih pihak yang A sedangkan yang B ini padahal tersiksa malah jadi korban gitu Mas. Terus di masa Utsman bin Affan peradilan Islam ini semakin meluas. Terus di masa Ali bin Abi Thalib ini keadilannya luar biasa. Pernah beliau kalah dalam perkara lawan orang Yahudi karena nggak punya saksi dan beliau terima dengan lapang dada. Jadi itu menjadi bukti kalau hukum pada masa itu benar-benar hukum Islam menegakkan keadilan tanpa pandang bulu ataupun tanpa pandang derajat sosial siapapun itu. Enggak kayak mungkin kalau dibandingin dengan di Indonesia sekarang ini mungkin agak jauh ya Mas. Agak jauh sekali Mas. Memang agak jauh sekali teman-teman. Penerapan hukum Islam di masa Khulafaur Rasyidin dengan penerapan hukum pada masa Indonesia sekarang ini. Iya. Jadi ini Mas, tambahan lagi soal ini yang Umar bin Khattab itu membuat hakim di setiap wilayah itu. Contoh di Indonesia ini kayak MA itu Mas. MA itu di bawahnya kan ada lagi PA, PN dan lain-lain. Nah itu contohnya Umar bin Khattab berada di MA, sedangkan beliau memutuskan hakim-hakim untuk berada di setiap wilayah tertentu. Gitu ya Mas, gitu ya. Itu teman-teman ya. Oke, ingat ya teman-teman. Ini dan saya yang bertanya soal peradilan Islam masa Bani Umayyah. Peradilan Khulafaur Rasyidin sekarang Umayyah gitu. Berbeda zaman ini.
Sekarang masuk ke masa Bani Umayyah nih Mas. Apa sih yang berubah di masa Bani Umayyah setelah kita bahas tadi panjang lebar gitu? Nah, tadi udah bahas dari zaman Rasulullah, udah bahas di zaman Khulafaur Rasyidin, sekarang di masa Bani Umayyah itu banyak banget perubahan di situ Mas David. Waktu itu kekuasaan Islam ataupun penyebaran Islam itu udah luas banget, udah sampai ke Eropa, udah sampai ke Asia Tengah juga. Jadi waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan itu mulai memisahkan antara lembaga yudikatif sama eksekutif. Ya kalau di Indonesia kayak das politika gitu Mas, cuman hanya ada lembaga yudikatif dan eksekutif saja pada masa itu. Jadi hakim tuh nggak langsung di bawah khalifah lagi ya Mas ya? Iya Mas, nggak langsung di bawah khalifah lagi. Jadi mereka itu di bawah pejabat khusus yang disebut qadhi. Kalau di Indonesia kita bisa sebut semacam ketua Mahkamah Agung seperti itu, ketua Mahkamah Agung. Dan juga mulai ada tingkatan peradilan Mas pada masa Bani Umayyah itu. Pada masa tingkatan peradilan itu dari qadhi daerah sampai pusat Mas, sampai qadhi pusat. Dan yang kerennya lagi pada masa itu hakim itu udah digaji atau dibayar oleh negara supaya mereka itu bisa lebih independen Mas. Berarti yang kayak dibilang Mas Allen tadi udah dibagi per daerah ya, kayak yang saya bilang di mahkamah terus ada itu ya hakim per daerah tadi ya. Wah itu berarti pada Islam pada saat itu udah semakin modern ya Mas. Udah semakin modern, udah semakin berkembang pesat banget pada masa itu. Bahkan ada pada masa itu bahkan ada peradilan khusus di mana peradilan itu mengurus urusan moral masyarakat dan mazolim itu tentang pejabat yang berbuat zolim gitu Mas. Itu ada peradilan khusus sendiri Mas. Cuman pada masa itu ada oknum-oknum yang nakal ataupun oknum politik yang ikut campur di masalah peradilan. Jadi udah ada tangan-tangan kotor yang memasuki jejak sistem peradilan pada masa itu Mas. Berarti lembaga khususnya itu contohnya kayak KPK gitu ya, terus kayak ada lembaga yang khusus menangani korupsi, terus ada yang Mas bilang Kemenkumham untuk khusus melayani orang yang mengalami kekerasan hak asasi manusia. Berarti pada saat itu udah mulai ada ya, dibagi sendiri-sendiri gitu ya. Jadi udah terstruktur dan sistemnya pun kuat. Cuman emang pada masa itu banyak oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengotori sistem peradilan pada masa itu Mas. Berarti memang udah dari dulu ya sebenarnya ya. Dari dulu. Saya kira cuma di Indonesia ini aja. Mungkin itu kalau di Indonesia itu turun gitu ya Mas. Turun temurun dari sananya. Dari generasi sebelumnya. Oke Mas David. Tadi aku udah jelasin di masa Umayyah, sekarang gantian jelasin Mas pada masa Abbasiyah. Katanya pada masa Abbasiyah ini masa keemasan ataupun masa kejayaan umat Islam pada gitu ya Mas. Jadi kalau dari sistem peradilan Islam pada masa Abbasiyah itu gimana sih Mas? Wah bener banget nih Mas Olen. Pada saat sistem Abbasiyah ini peradilan Islam itu mazhab fikih contohnya itu sangat berkembang pesat, kayak mazhabnya fikih mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki dan Imam Hanafi itu Mas. Nah ini semua yang saya sebutkan tadi, semua mazhab ini mempunyai pengaruh yang sangat pesat di dunia, khususnya di peradilan. Terus lembaga peradilannya itu gimana Mas? Apakah berkembang juga atau gimana, atau ada perubahan apa gitu Mas? Iya, itu lembaga yang pada saat Abbasiyah itu ada lembaga pentingnya itu ada 4 Mas. Yang pertama itu Qadhi al-Qudat, pemimpin semua hakim. Kayak contoh di Indonesia tuh ya kayak di MA itu
itu MA itu pengadilan tertinggi di Indonesia. Itu nggak bisa lagi untuk melakukan apa ketika orang yang kurang puas itu namanya apa? Banding nggak bisa banding lagi, itu adalah kekuasaan tertinggi gitu. Yang kedua Mahkamah Zalim untuk mengadili penguasa yang zalim, terutama banyak sekali di Indonesia ini contoh-contoh pejabat-pejabat yang zalim yang udah diberi kekuasaan tetapi malah dibiarkan gitu. Harusnya ini berkedudukan sebagai contohnya yang korupsi. Nah ini yang nomor 2 untuk KPK gitu. Nah yang ketiga itu ada lembaga Mahkamah Hisbah buat urusan moral dan pasar. Yang keempat Mahkamah Qadha Mazalim khusus menangani keluhan rakyat, contohnya itu DPR gitu Mas. Oh gitu ya Mas. Jadi udah ada perkembangan juga dari masa Umayyah ke masa Abbasiyah itu. Iya pasti udah ada. apa ya, udah bertambah lagi sistem peradilannya gitu. Berarti kalau kayak gitu sistem peradilannya udah modern banget berarti ya Mas? Iya, bahkan udah ada pencatatan tertulis dan sanksi putusan gitu Mas. Memang Indonesia ini adalah salah satu generasinya ketika ada yang melakukan pelanggaran hukum, jadi langsung ada putusan dan sanksinya gitu. Serta kitab hukum seperti kitab Al-Khuraj karya Abu Yusuf itu semacam panduan bagi para hakim. Kayak di Indonesia itu kayak hukum kompilasi hukum Islam, perundang-undangan, hukum pidana, tata perdata gitu. Jadi apa ya, keren banget pada masa Abbasiyah ini emang emas banget. Benar sih dikatakan semua umat Islam itu bahwa pada masa Abbasiyah itu emang masa kejayaan atau masa keemasan dari umat Islam ya, khususnya peradilan Islam gitu. Sekarang kita bahas yang paling dekat dengan kita nih Mas Alen, bukan kayak hubungan kita ini ya, tapi tentang peradilan Islam di masa kerajaan Indonesia gitu Mas. Dari mulai berdirinya pada abad berapa dan melalui apa bisa sampai ke Indonesia. Oke. Kalau kita dulu belajar di SD tentang buku IPS itu, di buku IPS dulu yang kita pelajari itu ya Mas. Saya nggak tahu kalau sebenarnya dulu itu seperti apa, nggak tahu. Cuman secara garis besar gini Mas, secara garis besar Islam itu masuk ke dalam Indonesia itu pada abad 13 melalui perdagangan, melalui pernikahan, dan juga melalui dakwah ulama-ulama yang udah masuk ke dalam Indonesia. Dan dari situ udah mulai ada kerajaan Islam. Itu yang pertama, contohnya aja ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh, kerajaan Mataram, kerajaan Demak, Banten, dan lain-lain lagi Mas. Berarti mereka ini sudah menerapkan hukum Islam dan sistem pemerintahannya pada saat itu ya? Udah mas. Misalkan nih di daerah pada masa itu di daerah Aceh. Daerah Aceh itu udah ada jabatan yang namanya Qadhi Malikul Adil. Yang dimana Qadhi Malikul Adil ini semacam ketua hakim gitu mas, semacam ketua hakim. Sedangkan kalau di tanah Jawa ini pada masa itu kerajaan Mataram ya, kerajaan Mataram itu seperti sultan itu juga menjadi penegak hukum pada masa itu. Tapi saya pernah dengar hukum Islam itu ada yang bercampur dengan hukum adat gitu mas. Ada mas, benar banget ada. Kita lihat saja realisasinya itu sampai sekarang masih ada itu. Kita lihat itu masih ada hukum Islam yang berakulturasi dengan hukum adat. Contohnya di daerah Minangkabau itu mereka masih menggunakan sistem matrilianisme. Jadi di sana itu perempuan itu lebih diunggulkan mulai dari hal perkawinan, mulai dari hal waris itu perempuan selalu diunggulkan mas. Itu yang di Minangkabau itu ya? Ya di Minangkabau itu diadaptasi karena agar tetap jadi adil dalam kerangka Islam gitu mas. Jadi Islam pada saat itu memang fleksibel tapi masih memegang nilai-nilai syariah. Iya mas, tetap masih megang nilai-nilai syariah, dan dari sini pun menjadi cikal bakal peradilan agama di Indonesia itulah.
sampai sekarang pun masih menjadi bagian dari peradilan di Indonesia, Mas. Kalau sekarang mungkin kita mengenal peradilan Islam itu sebagai pengadilan agama, Mas. Pengadilan agama. Iya, di situ juga ada sistem hukum acaranya juga ada, cara penyelesaian sengketanya juga ada, hakim itu harus seperti apa, kalau beracara di pengadilan seperti apa, itu lengkap banget itu. Berarti terus kayak di PA gitu ya, ada runtutan hukumnya gitu ya. Ada. Wah, ternyata perjalanan dari masa pra-Islam sampai kerajaan ini begitu panjang ya Mas ya. Panjang banget dari zaman jahiliyah yang Islam belum masuk, di mana siapa yang kuat dia yang benar, siapa yang lemah dia yang salah, sampai sekarang benar-benar udah merata semua, walaupun emang penerapannya mungkin belum sepenuhnya baik gitu ya Mas. Belum bisa dikatakan baik kalau sekarang. Jadi podcast ini bisa kita simpulkan tuh peradilan Islam itu selalu berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan umat gitu ya, apalagi di Indonesia ini untuk kemaslahatan rakyat di Indonesia. Setuju banget Mas. Oke. Nah, semoga penjelasan dari saya ataupun dari Mas David ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, teman-teman pendengar semua, tentang kita sudah belajar tentang sistem peradilan Islam dari zaman pra-Islam, zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rasyidin, Umayyah dulu, Abbasiyah, terus masuk ke Indonesia. Itu udah panjang banget itu. Besok kita lanjutkan lagi di podcast selanjutnya gitu ya Mas. Terima kasih buat Mas Alan dan juga teman-teman. Ingat, kita jurusan hukum, jangan lupa terus belajar dan terus menegakkan keadilan hukum di Indonesia. Dan harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita mahasiswa jurusan hukum. Oke, mungkin cukup ya Mas. Ya. Kita tutup podcast kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila dari kami berdua banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.